اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kita berjumpa kaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis ini sehingga menambah iman dan amal kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan kitab Fadailul Quran, Fadilah-Fadilah Al-Quran, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala yang sudah wafat tahun 256 Hijriah. Dan dalam kitab ini ada 84 hadis yang sahih. Kemarin sudah kita bahas beberapa hadisnya sampai satu bab. Sekarang kita lanjutkan bab yang kedua. Babu nazal al-Quran, bab turun Al-Quran bilisan Quraisy dengan bahasa orang-orang Quraisy, wal Arab dan bahasa Arab. Wa qaulillahi ta'ala dan kalam Allah Ta'ala Qur'anan Arabiyan, bacaan yang berbahasa Arab. Surat Yusuf ayat 2. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Asy-Syu'ara ayat 195. Hadis 4984. Wa bihi ilaihi bis sanadil muttasil ila al-muhaddits rahimahullahu ta'ala qala حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال وأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأمر عثمان, maka memerintahkanlah Sayyidina Uthman Zaid bin Thabit kepada Zaid bin Thabit, wa Sa'id bin Al-As, wa Abdullah bin Zubair, wa Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham ayang sahuha, supaya mereka menulisnya fil masahif, di dalam mushaf-mushaf. Wa qala lahum, sudah ketemu ini? Ada. Wa qala lahum, dan beliau berkata kepada mereka, idza ikhtalaftum, jika berselisih antum kalian, wa Zaid bin Thabit, dengan Zaid bin Thabit, fi arabiyatin, dalam satu bahasa Arab, min arabiyatil Quran, dari bahasa Arabnya Al-Quran, faktubuha, maka tulislah dia bilisan Quraisy, dengan bahasanya orang-orang Quraisy. Fa innal Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu unzila, diturunkan bilisanihim, dengan bahasa mereka, yaitu orang-orang Quraisy. Fafa'alu, maka mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Uthman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bab ini dan hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu berbahasa Arab. Adapun bahasa-bahasa non-Arab yang masuk di dalam Al-Quran itu semuanya sudah menjadi bahasa Arab. Misalnya Ibrahim itu aslinya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani ini kemudian sudah masuk menjadi bahasa Arab. Seperti misalnya kita orang Indonesia mengatakan sebab akibat. Sebab itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Yaitu apa? Sabab. Kemudian menjadi sebab. Kalau dalam bahasa Arab pakai fathah, sabab. Nah, masuk dalam bahasa Indonesia menjadi sebab. Ibrahim juga begitu. Asalnya, nggak tahu saya bahasa asalnya bagaimana. Tapi yang jelas itu asalnya bukan bahasa Arab. Kemudian menjadi bahasa Arab menjadi Ibrahim atau Ibrahim. Boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim dalam sebagian ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Sayyidina Uthman menyuruh Zaid bin Thabit, Sa'id bin As, Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman untuk menulis ulang mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena
mushaf Al-Quran hanya ada satu saja, yaitu yang diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk dikumpulkan 30 juz secara urut dalam satu mushaf Quran. Nah, ini cuma satu, kalau hanya diandalkan satu saja, maka ini tidak cukup, karena umat Islam ada di mana-mana. Ada negara-negara besar, ada Basrah, ada Kufah, ada Syam, ada Madinah. Nah, maka Sayyidina Utsman kemudian menyuruh supaya membuat mushaf-mushaf kloningan atau fotokopian dari Quran yang ditulis di masa Sayyidina Abu Bakar. Tujuannya apa? Tujuannya setiap negara-negara besar itu memiliki satu Quran tersebut. Maka Sayyidina Utsman kirim satu di misalnya Mesir, satu di misalnya Syam, satu misalnya di Basrah, satu lagi di Kufah. Sehingga setiap negara besar itu semuanya pasti ada Quran-Quran yang sesuai dengan Quran Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada masa khilafah beliau. Kemudian sebab inilah Quran-Quran yang ada di masa kita sekarang disebut sebagai Mushaf Utsmani. Kenapa disebut Mushaf Utsmani? Karena tulisannya sesuai dengan mushaf yang dibagi-bagi oleh Sayyidina Utsman ke negara-negara besar tersebut. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasanya orang-orang Quraisy. Orang Arab itu kan beraneka ragam kabilahnya, logatnya juga beraneka ragam. Nah, maka yang asal itu adalah yang dipakai bahasa orang Quraisy. Adapun logat-logat selain orang Quraisy, maka itu diizinkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Quran tersebut diturunkan dengan bahasa orang Quraisy tadi. Karena itu Sayyidina Utsman mengatakan, nanti kalau penulisan Quran ada perselisihan pendapat di antara kalian empat orang yang disuruh oleh Sayyidina Utsman untuk menulis tadi, maka disuruh mengikuti keputusan Zaid bin Thabit. Yaitu Zaid bin Thabit, mereka disuruh untuk mengikuti bahasa orang-orang Quraisy. Apa dalilnya bahwasanya Al-Quran turun dengan bahasa orang Quraisy? Selain hadis ini, dalilnya kita temukan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna min rasul, tidaklah kami utus seorang utusan illa bilisani qaumi, kecuali dengan bahasa kaumnya. Siapa kaumnya Nabi Muhammad SAW? Orang-orang Quraisy. Berarti bahasa Al-Quran adalah bahasa Quraisy. Kita lanjutkan 4985. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Hammam qala hadatsana Ata'an qala Musaddad hadatsana Yahya bin Sa'id an Ibn Jurayj qala akhbarani Ata'an qala akhbarani Sufyan bin Ya'la bin Umayyah anna Ya'la kana yaqulu, Ya'la mengatakan, laitani alangkah inginnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ketika yunzalu alaihi diturunkan kepada beliau al-wahyu wahyu. Falamma maka tatkala kana adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Ji'rana, di tempat namanya Ji'rana, alaihi thawbun, pada beliau ada kain, qad adhalla alaihi, beliau telah menaungkan atas diri beliau. Di situ adhalla atau udhillah. Adhalla ya, berarti beliau menaungkan atas diri beliau. Wa ma'ahu, dan bersama beliau nasun, ada beberapa manusia, min ashabihi, dari sahabat-sahabat beliau. Inja'ahu, tiba-tiba datang kepada beliau, rajulun, seseorang laki-laki, mutadammikhun, yang berlumuran, bitibin, dengan parfum. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara, bagaimana engkau berpendapat, fi rajulin, tentang seseorang, ahrama fi jubbah, yang dia ihram di dalam jubbah, ba'dama tadammakha, setelah dia itu berlumuran, bitibin, dengan parfum. Fanadhara, maka melihatlah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'atan, sesaat. Faja'ahu, maka datang kepada beliau al-wahyu wahyu.
Fa asyara Umar, maka Sayyidina Umar menunjuk ila Ya'la, kepada Ya'la, anta'al, bahwasanya kemarilah. Faja'a Ya'la, maka datanglah Ya'la, fa'adkhala ra'sah, maka dia memasukkan kepalanya ke dalam kainnya Nabi tadi. Fa'idha, ternyata huwa, Nabi itu muhmaru al-wajhi, merah wajahnya. Yaghittu, beliau mendengkur, kadzalika, seperti itu, sa'atan, sesaat. Thumma, kemudian surya, dilepaskan anhu, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya wahyunya sudah selesai. Faqala, maka Nabi bertanya, aina, di manakah, alladhi, orang yang yas'aluni, bertanya kepada saya, anil umrati, tentang umrah, anifan tadi. Faltumisa, maka dicarilah ar-rajul, orang itu. Faji'a bihi, maka didatangkan terhadapnya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, amma tibu, adapun parfum, alladzi bika, yang ada padamu, faghsilhu, maka basuhlah, thalatha marratin, 3 kali. Wa amal jubbah, adapun jubbah, fangzihha, maka lepaslah ia. Thumasna', kemudian lakukanlah, fi umratika, di dalam umrahmu, kama tasna'u, sebagaimana engkau lakukan, fi hajjika, di dalam hajimu. Muslimin rahimakumullah, hadits ini kaitannya dengan bab adalah menceritakan bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab tersebut. Ternyata wahyu turun dengan cara seperti yang digambarkan ini. Rasulullah menerima wahyu maka merasa sangat keberatan, sehingga terdengar suara seperti orang mendengkur, begitu. Maka ditutupi oleh para sahabat dengan kain sampai selesainya menerima wahyu. Setelah selesai menerima wahyu, baru kemudian kainnya disingkap, kemudian baru beliau menyampaikan wahyu kepada para sahabat. Nah, itu kaitannya dengan bab. Sekarang kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Ya'la bin Umayyah, dia ingin melihat Nabi dalam kondisi mendapatkan wahyu. Berarti Ya'la belum pernah melihat Nabi mendapatkan wahyu. Kenapa? Karena Ya'la ini terakhir masuk Islam. Dia masuk Islamnya pada waktu Fathu Makkah. Sehingga dia belum pernah melihat dengan mata kepalanya bagaimana kondisi Nabi menerima wahyu. Maka dia mengatakan, saya ingin melihat Nabi mendapatkan wahyu. Maka ketika Nabi mendapatkan wahyu, Sayyidina Umar panggil, wahai Ya'la, kamu sini. Kalau kamu pengen melihat wahyu turun, ini kondisinya seperti ini. Maka kemudian disingkapkan kainnya tadi, sehingga Ya'la masuk pada kain tersebut, melihat langsung wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wajahnya sangat-sangat merah. Ini menunjukkan beratnya menerima wahyu. Makanya kita teringat kalam Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan tentang wahyu, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Surat apa? Surat Al-Muzammil, ayat yang ke-5. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat, yaitu maksudnya adalah Al-Quran. Maka Rasulullah merasa sangat keberatan ketika menerima wahyu tadi, sampai wajahnya merah. Dalam hadis yang lain, seorang sahabat Nabi mengatakan, Rasulullah mendapatkan wahyu, beliau kondisinya berada di atas paha saya, duduk atau berbaring di atas pahanya. Maka saking beratnya Nabi itu sampai perasaan dia pahanya mau remuk belang-belangnya. Demikian juga saking dahsyatnya wahyu ini, dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah kalau mendapatkan wahyu maka keringatan bercucuran dari Nabi, padahal musim dingin, tidak ada orang yang kepanasan sama sekali, tapi keringatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bolehnya melihat Nabi pada saat kondisi beliau mendapatkan wahyu. Jadi dibuka ini kainnya, kemudian orang itu masuk dalam kain Nabi, melihat wajahnya. Seperti ini kan mungkin bisa kita katakan kok kurang adab sama Nabi. Nah, maka bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah bahwa ini dilakukan dengan perkiraan bahwa Nabi meridhoi perbuatan tersebut. Jadi para sahabat tahu, ini kira-kira kalau kita melakukan begini Nabi tidak apa-apa.
Maka ketika sudah mengetahui seperti itu, ini tidak disebut kurang adab, nggak ada masalah, karena Nabi ridho. Tapi kalau tahu Nabi tidak ridho, ya tentu saja ini kurang adab. Orang sedang menerima wahyu ditutupi malah dibuka, malah dilihat-lihat. Tapi karena Nabi ridho, nggak ada masalah. Dan Nabi ridhonya karena menyebabkan orang yang melihat jadi tambah imannya. Sehingga Nabi nggak apa-apa. Yang mau lihat silahkan lihat ya, tambah imannya silahkan, nggak ada masalah. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan orang yang ihram tidak boleh berlumuran parfum. Maka orang ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seseorang? Seseorang maksudnya saya sendiri, ya, yang melakukan ihram tapi pakai jubah, jubahnya penuh dengan parfum. Gimana ini? Maka Rasulullah waktu itu karena belum mendapatkan wahyu, beliau tidak menjawab. Maka beliau menunggu sampai mendapatkan wahyu. Ketika mendapatkan wahyu, baru beliau menjawab. Maka selesai mendapatkan wahyu, beliau menyampaikan bahwasanya umroh hukumnya sama dengan haji. Kalau kamu sedang ihram ketika umroh, maka sama dengan sedang ihram ketika haji. Tidak boleh pakai parfum, tidak boleh menutupi kepala. Kalau perempuan tidak boleh pakai cadar, tidak boleh menutupi telapak tangan, tidak boleh hubungan intim suami istri, tidak boleh menikahkan orang, tidak boleh melamar, semuanya sama. Itu disebut sebagai muharramatul ihram, keharaman-keharaman bagi orang yang ihram. Maka oleh Nabi disuruh supaya dia mandi. Beliau mengatakan, irsil, basuhlah thalatha marrat, 3 kali. 3 kali ini tidak wajib. 3 kali ini supaya betul-betul parfum yang ada pada tubuhnya hilang. Maka oleh Nabi disuruh dibasuh atau dimandikan tubuhnya 3 kali. Satu kebiur, belum selesai, ambil lagi satu kebiur lagi, ambil lagi satu kebiur lagi, sampai 3 kali. Kemudian jubahnya yang penuh dengan parfum disuruh untuk dilepas. Setelah dilepas gimana? Dicuci atau diganti. Kalau dicuci sudah habis dari parfum, maka boleh dipakai lagi. Kalau ternyata tidak bisa dilenyapkan dari parfum, maka adalah ganti kain yang lainnya. Maka orang ihram tidak boleh memakai parfum. Adapun kalau ada sisa parfum, maka dimaafkan apabila memakainya tadi sebelum ihram dan sisanya hanya ada di tubuh bukan di baju. Kalau sisanya di baju, nggak boleh dipakai bajunya. Bajunya dicuci dulu supaya tidak ada parfum padanya. Tapi kalau kita pakai pada badan kita sebelum ihram, kemudian tersisa, maka masuk ihram masih ada sisa parfum pada tubuh kita, tidak apa. Dalilnya dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW memakai parfum dipakai oleh Sayyidina Aisyah. Sayyidatina Aisyah. Pada kepalanya dikasih minyak rambut, tapi minyak rambutnya berbau wangi. Berarti ini termasuk parfum. Maka Aisyah mengatakan Rasulullah masuk dalam kondisi ihram, saya masih melihat di rambut Nabi ada kilatan minyak. Jadi ada sisa-sisa di kepalanya. Nah, ini nggak ada masalah. Yang penting memakai parfumnya tidak di tengah-tengah ihram. Tapi kalau sudah di tengah-tengah ihram, kemudian pakai parfum, nah inilah yang berlaku hadis ini. Disuruh membasuh 3 kali dan disuruh mengganti baju yang lain atau bajunya dicuci terlebih dahulu. Muslimin rahimakumullah, kalau ada pelanggaran di dalam ihram, maka ada hukumannya. Hukumannya apa? Kalau pelanggaran seperti yang disebutkan di sini, ini termasuk pelanggaran tarofuh, yaitu melakukan kenikmatan dunia, parfum, potong kuku, potong rambut. Nah, ini kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, pelanggaran seperti ini ada hukumnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Adzan min ra'sihi, pada surat Al-Baqarah ayat 196. Wala tahliku ru'usakum, jangan gundul kepala sampai binatang hadiyu sampai ke tempatnya. Barang siapa yang sakit atau kepalanya ada penyakit, kutu, maka dia boleh gundul, tapi kemudian membayar kafarah berupa puasa atau sedekah atau nusuk.
Nah, disebutkan dalam hadis Nabi, nusuk ini adalah menyembelih satu kambing. Sedekah ini memberi makan kepada 6 orang miskin. Kalau puasa, ini puasa 3 hari. Karena itu orang yang melanggar aturan ihram, maka itulah yang terjadi untuk dirinya. Dia harus membayar fidyah atau membayar kafarah. Baik, kita lanjutkan. Bab Jami'il Quran, bab pengumpulan Al-Quran. Hadis 4986. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musa bin Isma'il an Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana Ibnu Syihab an Ubayd bin Sabbaqi anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala arsala telah mengutus ilayya kepada saya Abu Bakrin maktala pada pembunuhan ahli Yamamah, penghuni Yamamah, penduduk Yamamah. Faidah ternyata Umar bin Khattab, Sayyidina Umar indahu ada pada Sayyidina Abu Bakar. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Inna Umar, sesungguhnya Siddiq Umar atani datang kepada saya. Faqala, lalu Siddiq Umar mengatakan, Innal qatla, sesungguhnya pembunuhan, qad istaharra, telah memanas, Yaumal Yamamah, pada perang Yamamah. Biqurra'il Quran, terhadap para penghafal Quran. Jadi banyak para hafid Quran yang mati. Wa ini akhsha, dan sesungguhnya aku khawatir, ayyastahirral qadru, bahwasanya panaslah pembunuhan itu bil qurra, terhadap para hafid Quran, bil mawatin, di tempat-tempat yang lain, tidak hanya di Yamamah. Fayadhabu, maka akan lenyap katsirun minal Quran, banyak dari Al-Quran. Wa ini ara, dan sesungguhnya aku berpendapat, antan mura, bahwasanya engkau perintahkan di jam'il Quran, untuk dikumpulkan Quran. Qultu li Umar, saya mengatakan kepada Sayyidina Umar, kaifa taf'alu syai'an, bagaimana kamu melakukan sesuatu, lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar, berkata Sayyidina Umar, hadza, ini, wallahi, demi Allah, khairun, kebaikan. Falam yazal Umar, maka tidak henti-hentinya Sayyidina Umar, yuraji'uni, diskusi kepada saya, hatta syarah Allah, sehingga Allah pun melonggarkan sadri, hati saya, lidzalika, untuk hal itu. Wa ra'aitu, dan aku pun berpendapat, fi dzalika, dalam kasus itu, alladzi ra'a Umar, yang merupakan pendapatnya Sayyidina Umar. Muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa pengumpulan Quran menjadi satu mushaf dalam satu kitab berisi 30 juz itu atas usulan Sayyidina Umar. Jadi pahala kaum muslimin masing-masing sekarang punya mushaf Quran, itu pahalanya ngalir kepada siapa? Sayyidina Umar. Kenapa? Dialah yang punya usul. Kenapa Sayyidina Umar usul supaya Quran dikumpulkan dalam satu kitab? Karena beliau melihat ini perang Yamamah, perang yang sangat dahsyat. Banyak umat Islam yang mati, sebagaimana banyak orang kafir yang mati. Maka beliau khawatir nanti perang sana banyak yang mati, perang sana banyak yang mati, perang sana banyak yang mati. Akhirnya yang hafal Quran jadi tinggal sedikit, bisa dihitung jari. Lama-lama Quran akan lenyap dari atas muka bumi. Maka harus ditulis dalam kitab, supaya kalau para hafid itu mati, masih ada kitab yang bisa dibaca. Nah, maka Sayyidina Umar mengusulkan seperti ini, Sayyidina Abu Bakar nggak berani. Saya nggak berani saya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Khawatir termasuk perkara apa? Bid'ah. Maka Sayyidina Umar meyakinkan, tidak bid'ah. Ini kebaikan ini diperlukan seperti ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju, sepakat. Nah, setelah sepakat, maka Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Zaid bin Thabit. Karena dia masih muda, dan orang masih muda itu masih tangkas, dan dia juga cerdas. Maka menurut Sayyidina Abu Bakar paling cocok untuk mengumpulkan Quran jadi satu kitab, ini adalah Zaid bin Thabit. Maka dia dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian diomongi seperti pendapatnya Sayyidina Umar tadi. Maka Sayyidina Zaid bin Thabit juga tidak berani. Bagaimana mungkin kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi?
Maka Sayyidina Abu Bakar meyakinkan Sayyidina Zaid. Akhirnya dia pun terima dengan pendapat itu. Baik, saya akan kumpulkan Quran. Maka dia kemudian mendatangi para sahabat-sahabat Nabi yang punya tulisan Quran. Ada yang punya surat Baqarah, ada yang punya surat Ali Imran, ada yang punya surat Al-Muzammil, ada yang punya surat An-Nas. Semuanya dikumpulkan, kemudian tertulis dalam satu kitab isinya 30 juz. Itu yang melakukan adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Maka tokoh pengumpulan Quran ini ada 3 orang. Pertama adalah Sayyidina Umar, dia yang mengusulkan. Yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar, dia yang memerintahkan kepada Zaid. Yang ketiga adalah Zaid bin Thabit, dialah yang melakukan pengumpulan Quran tersebut atas perintah Sayyidina Abu Bakar. Maka saya meyakini bahwa setiap kita membaca Quran, pahalanya ngalir kepada 3 orang. Kenapa? Karena mereka bertigalah penyebab adanya mushaf. Dulu nggak ada mushaf. Karena itu, kalau kita membaca Quran, maka pahala mengalir kepada mereka bertiga. Inilah fadilahnya kalau kita punya andil kebaikan sebagai orang nomor 1. Masjid ini dibangun, siapa dulu yang andil pertama kali? Ini pahala ngalir terus. Ada pengajian di masjid ini, siapa dulu yang andil pertama kali adakan pengajian ini? Ini pahala ngalir terus. Enak sekali. Makanya para ulama mengatakan al-fadlu lil muqtadi wa in ahsana al-muqtadi. Al-fadlu lil muqtadi, kelebihan dimiliki oleh orang yang memulai. Wa in ahsanal muqtadi, meskipun pengikut-pengikutnya itulah yang berbuat lebih baik. Ketika mulai pertama ya pasti sangat susah ya, 1 orang, 2 orang, bahkan mungkin dimusuhi mengadakan pengajian, membuat masjid. Tapi setelah rame, nah banyak kemudian yang meramaikan masjid, pengajian, mengadakan TPA dan sebagainya. Tapi tetap kelebihan dipegang oleh orang yang pertama kali memulai. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini bicara tentang perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang mengatasi nabi palsu yang bernama siapa? Musailamatul Kadzdzab. Dia adalah orang kafir karena mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis ini menunjukkan fadilah Sayyidina Umar, di mana Sayyidina Umar punya firasat yang baik. Dia mengatakan ini kalau tidak dikumpulkan Quran dalam satu kitab, nanti akan lenyap dari muka bumi. Karena banyak yang sudah mati. Akhirnya beliau berfirasat bahwa harus ada mushaf Quran. Maka ini mengingatkan kita satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilah Sayyidina Umar. Innallaha, sesungguhnya Allah, wada'al haqqa, telah meletakkan kebenaran ala lisani Umar, pada lidahnya Sayyidina Umar. Yaqulu bihi, dia mengucapkan kebenaran tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi Allah taruh kebenaran pada hatinya Sayyidina Umar, kemudian dia ucapkan pada lidahnya. Firasatnya benar ini. Maka alhamdulillah ada Sayyidina Umar, sehingga sekarang ini ada Mushaf Al-Quran. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan juga bahwasanya Zaid bin Thabit adalah orang yang dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pengumpulan Quran. Kenapa? Karena dia orangnya sangat cerdas. Saking cerdasnya Zaid bin Thabit ini, Nabi memuji beliau. Pujiannya apa, Pak? Zaid bin Thabit ahli apa? Ahli apa? Apa? Selain itu, dia adalah ahli faraid.
Rasulullah mengatakan wa afroduhum, yang paling ahli faraid Zaid bin Thabit adalah Zaid bin Thabit. Faraid itu perlu ilmu apa? Itu menghitung matematika. Ini berarti orang cerdas ini. Maka yang tidak pandai menghitung, nah berarti ada kekurangan padanya. Tapi Zaid bin Thabit ini ahli menghitung. Afrod, paling ahli faraid. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la Sahih. Demikian juga dia pernah diperintahkan oleh Nabi untuk mempelajari bahasanya orang-orang kafir. Bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang kafir. Ternyata dia menyelesaikan belajar bahasa asing tersebut hanya selama setengah bulan saja. Berarti berapa hari itu? 15 hari ya, atau 14 hari, 2 pekan. Maka kalau mau belajar bahasa Inggris cukup berapa? 2 pekan. Kalau mau seperti Sayyidina Zaid bin Thabit, tidak usah lama-lama, tapi harus menguasai. Inilah sebabnya Zaid bin Thabit yang dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar, maka diambil pelajaran dari sini untuk tugas-tugas yang berat, yang penting, maka adalah ditugaskan kepada orang yang mampu melakukan. Jangan ditugaskan kepada siapapun itu. Maka perlu melihat ini kemampuannya di sini, kemampuannya di sini, kemampuannya di sini. Berikan sesuai dengan kemampuannya. Orang yang tidak mampu memimpin pesantren, jangan disuruh memimpin pesantren. Tidak akan bagus hasilnya. Ada orang yang bagus mengajar, tapi memimpin tidak bagus. Ada yang sebaliknya, memimpin bagus, tapi mengajar kurang bagus. Ada yang dua-duanya tidak bagus. Ada yang dua-duanya bagus. Macam-macam. Para ulama pun juga macam-macam. Ada ulama yang ahli bicara, tapi tidak ahli nulis. Ada yang sebaliknya, ulama ahli nulis, tapi nggak ahli bicara. Kalau bicara, tidak banyak yang paham. Tapi ada juga yang ahli dua-duanya. Nulisnya kuat, bahasanya juga kuat. Bahasa lisannya juga kuat. Nah, ini fadilah yang diberikan oleh Allah terhadap para manusia beraneka ragam. Maka dipilih orang yang pas di dalam satu tugas yang berat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza wusidal amru, apabila dipasrahkan urusan itu ila ghairi ahli, kepada selain ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat." Hadis riwayat Bukhari sahih. Urusan diserahkan kepada orang yang tidak ahli, pasti akan rusak. Nah, rusaknya itu disebut dengan istilah apa? Kiamat. Fantadhiris sa'ah. Demikian juga maksudnya Nabi tadi adalah kalau kepemimpinan dipegang oleh orang yang tidak pas, maka akan terjadi hari kiamat karena kerusakan merajalela dunia. Kemudian hadis ini sekaligus menjadi dalil adanya bid'ah hasanah. Adanya apa? Bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Loh, katanya setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah sesat itu maksudnya adalah bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak ada dalil umumnya. Tapi kalau bid'ah yang ada dalil umumnya sehingga tidak melanggar ajaran Nabi, itu adalah bid'ah hasan. Contoh, di masa Nabi ada pesantren atau tidak? Tidak ada. Tapi kemudian kita membuat pesantren. Di masa Nabi ada MI atau tidak? Tidak ada. Sekarang kita membuat MI. Habis itu sanawi. Habis itu aliyah. Berarti MI kemudian pesantren. Ini bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Kenapa? Sudah tercakup dalil umum. Sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang pelajari Quran. Nah, bagaimana cara pelajari Quran? Terserah kita. Mau buat madrasah, silahkan. Mau buat pengajian seperti ini, silahkan. Mau buat TPA, silahkan. Maka itu disebut sebagai bid'atun hasanatun, ya, satu bid'ah yang baik. Karena itu mayoritas para ulama mengatakan bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang baik. Bid'ah yang sesat itu yang melanggar aturan agama. Bid'ah yang baik itu adalah bid'ah yang tidak melanggar aturan agama,
tapi justru sesuai dengan perintah agama. Perintah agama pelajari Quran, maka diadakan training tafsir 3 bulan. Itu ya bid'ah. Tidak ada di masa Nabi training tafsir 3 bulan. Nabi kalau ngajar tafsir gimana? Ya, beliau di masjid ngajarkan tafsir Quran sesuai dengan wahyu yang turun. Besok lagi ada wahyu yang turun lagi, diajarkan lagi. Nggak langsung ditotalkan 3 bulan begitu, nggak ada dalilnya. Tapi kan ada dalil umumnya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran, maka nggak ada masalah. Demikian juga adzan pakai mic. Apakah ada dalilnya adzan dengan mic? Dulu saya di anak Bilal itu kalau mau adzan naik menara, naik di atas loteng masjid, kemudian teriak-teriak. Nah, kalau mau adzan seperti adzan Bilal, nggak usah pakai mic, naik di atas gendeng sana. Nah, tapi suaranya tidak akan maksimal. Maka sekarang ada mic itu bukan termasuk bid'ah yang sesat, tapi termasuk bid'atul hasanah. Kenapa? Karena tujuannya sesuai perintah Nabi. Nabi mengatakan keraskanlah suara. Mic ini mengeraskan, maka tidak ada masalah. Ini bukan satu bid'ah yang sayyi'ah atau dhalalah. Nah, termasuk di sini menuliskan Quran 30 juz dalam satu mushaf di masa Nabi nggak ada. Ya, ada sahabat punya tulisan satu surat Baqarah, ada yang punya surat Ali Imran, ada yang punya surat-surat pendek, sesuai hafalan masing-masing. Tapi terkumpul dalam satu kitab 30 juz sudah ada. Ya. Nah, adapun diadakan oleh Sayyidina Abu Bakar, ini bukan termasuk bid'ah yang sesat, tapi justru sebagai contoh bid'atun hasanatun. Baik, kita lanjutkan. Qala Zaidun, berkata Zaid. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, innaka sesungguhnya engkau rajulun seorang laki-laki syabun pemuda, adilun yang cerdas. La nantahimuka, kami tidak menuduh kamu. Maksudnya kamu orang yang terpercaya. Waqad kunta dan sungguh adalah engkau taktubul wahya, menulis wahyu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba, maka ikutilah. Maksudnya carilah Al-Quran, Al-Quran, yaitu yang berserakan itu, fajma'u, maka kumpulkanlah dia. Fawallahi, maka demi Allah, kata Sayyidina Zaid, lau kallafuni, kalau mereka membebani saya, naqla jabalin, memindah gunung, minal jibali, dari gunung-gunung, maka asfal, tidaklah itu lebih berat alaiya bagi saya, mimma amarni bihi, dari apa yang dia memerintahkan saya, min jam'il Quran, berupa pengumpulan Al-Quran. Kultu, saya mengatakan, kaifa taf'alu, bagaimana kalian melakukan syai'an sesuatu, lam yaf'alu, yang tidak melakukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abu Bakar mengatakan, huwa, dia itu, wallahi demi Allah, khairun, kebaikan. Falam yazal Abu Bakar, maka dengan intinya Abu Bakar yuraji'uni, diskusi kepada saya, hatta syarah Allah, sehingga Allah melapangkan sadri, dada saya, lilladzi syaraha, terhadap sesuatu yang telah melapangkan lahu, terhadapnya, sadr Abi Bakrin, dadanya Abu Bakar, wa Umar radhiyallahu anhu. Ini seperti yang saya ceritakan tadi. Fatataba'tu, maka saya mengikuti. Maksudnya mencari-cari tadi. Al-Quran, Al-Quran yang berserakan di mana-mana. Ajma'u, saya mengumpulkannya. Minal musubi, dari pelepah kurma. Wal likhafi, dan dari batu-batu tipis. Jadi lempengan-lempengan yang terbuat dari batu. Menjadi buku pada zaman sekarang, zaman dulu dengan batu-batu tulis. Wasuduri rijal, dan dari dada-dadanya para laki-laki, yaitu dari hafalan-hafalan para sahabat. Hatta wajadtu, sehingga mendapati akhir surat At-Taubah, akhir dari surat At-Taubah, ma'a Huzaimah, bersama Abu Huzaimah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lam ajidha, aku tidak mendapati ayat itu ma'a ahadin, bersama seorang pun, ghairihi, selain Huzaimah atau Abu Huzaimah. Ayatnya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian,
Azizun alaihi ma'anitum, berat atas beliau apa yang menjadi kesusahan kalian. Hatta khatimati bara'ah, sampai akhir dari surat bara'ah. Fakanati suhuf, maka adalah lembaran-lembaran itu inda Abi Bakrin, ada pada Sayyidina Abu Bakar, hatta tawafahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Thumma inda Umar, kemudian ada pada Sayyidina Umar, hayatahu, sepanjang hidup beliau. Thumma inda Hafsah, kemudian ada pada Sayyidatuna Hafsah. Hafsah adalah binti Umar, putrinya Umar radhiyallahu anhu. Ini mestinya radhiyallahu anhu, karena Hafsah dan Umar sama-sama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud bahwasanya dia mendapati akhir surat At-Taubah bersama Abu Huzaimah, itu maksudnya mendapati ayat tersebut tertulis hanya pada Abu Huzaimah. Sahabat-sahabat Nabi yang lain tidak ada yang menulisnya. Tapi kalau hafal, banyak yang hafal. Saya hafal, Anda hafal, orang-orang ini hafal semua. Apalagi yang mengumpulkan ini sudah hafal semua ini. Akhir Al-Baqarah At-Taubah ayat 128. Tapi tulisan yang ada itu tidak ada kecuali pada satu orang. Yaitu siapa? Abu Huzaimah Al-Ansari. Makanya berarti fadilahnya Abu Huzaimah Al-Ansari. Dia menulis ayat yang sahabat-sahabat yang lain tidak menulisnya. Yaitu surat At-Taubah ayat 128. Maka pengumpulan Quran itu sangat detail dan teliti sekali. Sayyidina Zaid tidak hanya mengandalkan hafalan otak dia. Kalau dia mengandalkan hafalan dia, nggak perlu cari-cari dari mushaf-mushaf yang ada. Karena dia sendiri juga sudah hafal Quran. Karena itu, dia selain mengandalkan hafalannya, dia cari tulisan yang tertulis dalam itu tadi ya, rasul ya, pelepah kurma, kemudian batu-batu tulis. Nah, semuanya dikumpulkan. Oh, ini ada surat An-Nas. Nah, ada pada sahabat ini tulisannya. Dia salin dalam lembarannya. Kemudian ayat ini, oh ada, saya temu dari sahabat ini, ditulis lagi. Nah, adapun ayat ini hanya ketemu satu orang saja, dicari di sana di sini nggak ketemu. Akhirnya ketemu pada Abu Huzaimah Al-Ansari. Karena itu orang yang melecehkan tentang Quran, katanya Quran itu buatan para sahabat. Ini ngawurnya bukan main. Nggak paham sejarah pengumpulan Quran. Kalau memang ini hanya buatan para sahabat, tidak perlu susah-susah Zaid bin Thabit untuk cari satu ayat saja yang nggak ketemu di mana-mana selain di satu orang ini. Karena dia sendiri sudah hafal ayat tersebut. Kalau memang pengumpulan Quran ini, para sahabat mengumpulkannya ala kadarnya semaunya sendiri. Tidak. Mereka mengumpulkannya dengan penuh perhatian. Jangan tertulis dalam mushaf yang dibuat ini, kecuali ada buktinya tertulis pada lembaran-lembaran yang ada pada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Huzaimah ini siapa orangnya? Kok dia dipilih oleh Allah sehingga memiliki fadilah ini? Abu Huzaimah ini adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal persaksiannya menyamai dengan persaksian dipilih oleh Nabi, tapi duitnya belum dibayar. Nabi membayarnya nanti. Kemudian si penjual onta tiba-tiba membatalkan jual belinya. Dia mengatakan, siapa mau beli onta saya ini? Maka Rasulullah mengatakan, loh, kan ontamu sudah saya beli. Tapi saya hutang. Nanti kalau sudah sampai Madinah, saya bayar. Kok malah kamu jual gimana? Maka si orang ini mengatakan, kalau kamu mengatakan onta ini sudah kamu beli, mana saksimu mana? Kalau nggak bawa saksi ya nggak bisa. Ini onta belum kamu beli. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi ngacung, Abu Huzaimah namanya. Saya saksinya ya Rasulullah. Saksi bahwasanya engkau sudah membeli onta itu dari Arab Badui itu. Padahal waktu Nabi transaksi dengan si Arab Badui tadi, tidak ada satu orang pun yang melihat. Maka Rasulullah balik bertanya, wahai Abu Huzaimah, dari mana kamu menjadi saksi? Padahal kamu tidak mengetahui transaksi saya tadi. Maka Abu Huzaimah mengatakan, saya tahu bahwa Anda jujur, tidak mungkin bohong. Karena Anda dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk masalah wahyu saja dipercaya oleh Allah. Untuk masalah remeh-temeh jual beli pasti lebih jujur, tidak mungkin bohong.
Maka sejak hari itu Rasulullah mengatakan ini Abu Huzaimah Al-Ansari atau dalam riwayat yang lain Huzaimah Al-Ansari, dia persaksiannya senilai dengan 2 orang saksi. Karena saksi itu kan minimalnya 2 orang kan. Bahwa saya sudah membeli barang ini perlu didatangkan 2 orang saksi. Dia cuma satu orang seorang diri dia menjadi saksi, maka oleh Nabi malah dikasih balasan berarti kamu senilai dengan 2 orang. Nah itulah fadilahnya Huzaimah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka ketika dia hanya sendiri menyampaikan ayat ini, surat At-Taubah ayat 128. Dia punya tulisan ayat itu, tidak ada orang lain yang punya tulisan ayat itu. Apakah ini bisa diterima? Bisa. Karena persaksian dia senilai dengan persaksian 2 orang. Maka ayat ini seolah-olah ditemukan dari 2 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkaplah sudah pengumpulan Al-Quran sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan sekarang kita bisa menikmati mushaf Quran yang ada di tengah-tengah kita. Inilah dapat kita pelajari. Sudah 45 menit saya bicara, maka sisa waktu bisa kita buka untuk soal jawab maupun yang berkaitan dengan tema maupun secara umum masalah-masalah fikih yang lain.